Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang CPNS. Welcome back to my channel bersama saya Aan Julian. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang tes karakteristik pribadi guna menuju CPNS 2021. Pada video ini dilengkapi dengan contoh soal lengkap beserta penyelesaian, pembahasan, tips, dan trik. So, buat teman-teman yang sedang mencari referensi untuk menghadapi persiapan menuju CPNS 2021, stay terus, jangan sampai ketinggalan. Untuk teman-teman yang baru saja bergabung, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, and share. Kemudian, tekan tanda lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan tentang informasi-informasi penting CPNS lainnya. Terima kasih. Tes karakteristik pribadi. Tes karakteristik pribadi atau TKP adalah sebuah tes psikologi atau soal psikotes yang mengukur tingkat kedewasaan atau kematangan sikap seseorang dalam bertindak terhadap situasi tertentu. Pada soal TKP, tidak ada jawaban yang salah. Semua option memiliki skor mulai dari 1 sampai dengan 5. Skor 1 memiliki arti kepribadian atau kematangan si peserta yang menjawab masih rendah. Dan skor 5 memiliki arti kepribadian atau kematangan si peserta yang menjawab sudah cukup matang atau dewasa dalam kepribadiannya. TKP memiliki 11 kriteria atau ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu yang berkaitan dengan pribadi peserta yang akan diuji atau dites agar diperoleh calon PNS yang berkualitas. Adapun ke-11 kriteria tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, tes integritas diri, tes semangat berprestasi, tes kreativitas dan inovasi, tes orientasi pada pelayanan, tes orientasi kepada orang lain, tes kemampuan beradaptasi, tes kemampuan mengendalikan diri, tes kemampuan bekerja mandiri dan tuntas, tes kemauan dan kemampuan belajar berkelanjutan, tes kemampuan bekerja sama dalam kelompok, dan yang terakhir, tes kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas satu persatu lengkap dengan contoh soal, pembahasan, tips, dan trik. Yang pertama, tes integritas diri. Tips meningkatkan integritas diri. Kriteria ini menguji kepribadian peserta yang berkaitan dengan kualitas moral, kejujuran, dan integritas peserta seleksi. Peserta seleksi CPNS yang berkualitas diharapkan memiliki kualitas moral yang baik dalam menjaga integritasnya sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat. Pahamilah bahwa semakin Anda memiliki integritas, maka semua pihak akan segan dan hormat kepada Anda. Begitupun sebaliknya, semakin Anda tidak memiliki integritas, maka semua pihak menyepelekan dan melecehkan Anda. Maka mulai sekarang, jadilah diri yang berintegritas, jujur, tegas, dan disiplin. Berikut contoh soal CPNS tes integritas diri. Atasan Anda melakukan rekayasa laporan keuangan kantor, maka Anda ... A. Dalam hati tidak menyetujui hal tersebut. B. Hal tersebut sering terjadi di kantor manapun. C. Mengingatkan dan melaporkan kepada yang berwenang. D. Tidak ingin terlibat dalam proses rekayasa tersebut. E. Hal semacam itu memang sudah terjadi tradisi yang tidak baik di Indonesia. Dari pernyataan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah D. Tidak ingin terlibat dalam proses rekayasa tersebut. Lanjut ke contoh soal yang kedua. Saya ditugaskan pimpinan untuk menjadi notulen dalam rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan. Respon saya adalah ... A. Berusaha menghindari rekan yang membujuk untuk mengetahui hasil keputusan rapat. B.
Dengan bangga, saya akan menceritakan kepada rekan sejawat saya hasil keputusan rapat. C. Memberitahukan anggota keluarga tentang hasil keputusan rapat. D. Memberitahu sahabat saya di kantor tentang hasil keputusan rapat. Dan E. Tidak akan membocorkan hasil keputusan rapat karena bukan wewenang saya. Jawaban yang paling tepat adalah E. Tidak akan membocorkan hasil keputusan rapat karena bukan wewenang saya. Dari kedua contoh soal tersebut, yang perlu diingat adalah jadilah diri yang berintegritas, jujur, tegas, dan disiplin. Tes yang kedua yaitu tes semangat berprestasi. Bentuk tes ini bertujuan untuk mengetahui semangat peserta seleksi dalam meraih prestasi dan menunjukkan kualitas dirinya. Peserta seleksi CPNS yang berkualitas diharapkan memiliki semangat berprestasi yang tinggi dan berkeinginan untuk memajukan instansi tempat dia mengabdi kelak. Coba perhatikan contoh soal berikut. Contoh soal CPNS tes semangat berprestasi. Bagi saya, untuk menjadi pegawai negeri sipil yang sukses, saya harus melakukan titik-titik. A. Mengikuti perintah dan arahan pimpinan secara loyal dan penuh kepatuhan. B. Melakukan pekerjaan yang terbaik dengan standar kinerja yang tinggi. Mengembangkan hal-hal baru yang belum pernah diciptakan sebelumnya. D. Menciptakan hubungan baik dengan setiap orang, rekan kerja, dan pimpinan. E. Bekerja sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemimpin. Jawaban yang paling tepat dari pernyataan di atas adalah B. Melakukan pekerjaan yang terbaik dengan standar kinerja yang tinggi. Perhatikan contoh soal yang kedua. Bagi saya, kegagalan adalah titik-titik. A. Syarat tegas bahwa kita harus berhenti. B. Justru meningkatkan ketangguhan saya untuk mencoba lagi dengan lebih baik. C. Sering menjatuhkan mental saya. D. Saya upayakan untuk tidak mengurangi semangat saya. E. Mungkin ada unsur kekeliruan dari anggota tim saya. Jawaban yang paling tepat adalah B. Justru meningkatkan ketangguhan saya untuk mencoba lagi dengan lebih baik. Yang perlu diingat dari kedua soal tersebut adalah bertujuan untuk mengetahui semangat berprestasi dan menunjukkan kualitas diri dari peserta seleksi CPNS. Tes yang ketiga adalah tes kreativitas dan inovasi. Tes ini bertujuan untuk mengetahui kreativitas dan kemampuan peserta seleksi dalam berinovasi. Peserta seleksi CPNS yang berkualitas diharapkan memiliki kreativitas tinggi dan kemampuan inovasi yang diperlukan untuk mencari solusi dari sebuah permasalahan dan meningkatkan kinerja sebagai CPNS. Tips meningkatkan kreativitas dan inovasi: cobalah mengerjakan suatu rutinitas dengan cara yang berbeda dari biasanya. Cobalah pergi ke kantor dengan rute atau kendaraan yang berbeda. Cobalah berpikir sesuatu ide yang belum pernah terlintas dalam benak. Dan cobalah sering-sering bertukar ide dan gagasan dengan orang lain yang pintar. Coba perhatikan contoh soal berikut. Contoh soal CPNS, tes kreativitas dan inovasi. Pimpinan kantor menggelar rapat kerja membahas penyusunan rencana kerja untuk tahun anggaran depan. Setiap pegawai diharapkan mempersiapkan usulan untuk kegiatan tahun depan. Respon saya adalah titik-titik. A. Berminat mengajukan suatu ide kegiatan yang akan dilaksanakan meskipun nantinya ide tersebut tidak diterima. B. Tidak berminat sama sekali untuk mengajukan suatu ide kegiatan. C. Akan mengajukan suatu ide kegiatan jika diminta oleh pimpinan. D. Mungkin berminat untuk mengajukan suatu ide kegiatan yang akan dilaksanakan tergantung situasi dan kondisi. E.
ragu-ragu untuk mengajukan suatu ide kegiatan karena akan kecewa jika tidak diterima. Jawaban yang paling tepat adalah A. Berminat mengajukan suatu ide kegiatan yang akan dilaksanakan meskipun nantinya ide tersebut tidak diterima. Yang perlu diingat dari tujuan soal tersebut adalah untuk mengetahui kreativitas dan kemampuan peserta dalam berinovasi. Jadi, diharapkan untuk bertukar ide dan gagasan dengan orang lain. Lanjut ke tes yang keempat, yaitu tes orientasi pada pelayanan. Tes ini bertujuan untuk mengetahui kualitas pribadi peserta seleksi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Peserta seleksi CPNS yang berkualitas diharapkan memiliki orientasi pelayanan yang baik, sesuai dengan sasaran kerja CPNS sebagai pelayan masyarakat. Tips pengerjaan soalnya adalah: pilihlah jawaban yang meningkatkan efisiensi bekerja seperti tidak menunda pekerjaan, menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, memanfaatkan waktu luang untuk hal-hal yang produktif, tidak membuang-buang waktu untuk hal yang tidak penting. Untuk lebih jelas, coba perhatikan contoh soal berikut. Contoh soal CPNS, tes orientasi pada pelayanan. Setiap hari, saya masuk kantor paling cepat dibandingkan pegawai lainnya. Yang saya lakukan setelah tiba adalah titik-titik. A. Masuk ke ruangan dan membaca koran. B. Santai di luar gedung kantor untuk menikmati udara pagi. C. Masuk ke ruangan dan mengobrol dengan rekan sejawat. D. Masuk ke ruangan dan membuat rencana kerja. Dan E. Masuk ke ruangan dan memulai pekerjaan yang tertunda kemarin. Jawaban yang paling tepat adalah D. Masuk ke ruangan dan membuat rencana kerja. Ingat, tujuan dari soal tersebut adalah untuk mengetahui kualitas pribadi peserta seleksi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Perhatikan tipsnya, yaitu memanfaatkan waktu luang untuk hal-hal yang produktif dan tidak membuang-buang waktu untuk hal yang tidak penting. Lanjut ke tes yang kelima, yaitu tes orientasi kepada orang lain. Tes ini bertujuan untuk mengetahui kualitas pribadi peserta seleksi dalam berinteraksi atau berkomunikasi dengan orang lain. Peserta seleksi CPNS yang berkualitas diharapkan memiliki kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi yang baik terhadap orang lain, utamanya terhadap orang yang dilayaninya dalam bekerja. Tips: sadarilah bahwa manusia hidup saling tolong-menolong. Tak ada manusia yang bisa hidup sendiri. Tak ada manusia sempurna, semua memiliki kelebihan dan kekurangan. Terimalah kekurangan diri sendiri dan orang lain, saling bantu-membantu dalam kesulitan meningkatkan kebahagiaan. Perhatikan contoh soal berikut. Contoh soal CPNS, tes orientasi kepada orang lain. Apa yang Anda lakukan bila terjadi bencana alam di wilayah Anda? A. Saya akan menyumbangkan seluruh gaji saya bulan ini untuk korban bencana alam tersebut. B. Saya akan menyumbangkan sebagian gaji saya karena saya pun membutuhkan biaya hidup untuk diri sendiri dan keluarga. C. Saya mengajak rekan-rekan kerja di kantor, kerabat, dan siapapun untuk menyumbang sesuai dengan kemampuannya bagi korban bencana alam. D. Saya laporkan kepada atasan agar menyalurkan sumbangan. E. Saya percaya pengelolaan sumbangan bagi korban bencana alam seperti itu akan diatur oleh pemerintah. Jawaban yang paling tepat adalah C. Saya mengajak rekan-rekan kerja di kantor, kerabat, dan siapapun untuk menyumbang sesuai dengan kemampuannya bagi korban bencana alam. Ingat tips pengerjaannya, yaitu bahwa manusia hidup saling tolong-menolong, semua memiliki kelebihan dan kekurangan, saling bantu-membantu dalam kesulitan, dan tak ada manusia yang bisa hidup sendiri.
Oke teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita untuk tes karakteristik pribadi yang nomor 6 sampai dengan yang ke-11. Kita bahas di next video ya. Terima kasih telah mengikuti sampai akhir. See you next time dan semoga bermanfaat.